PSSI akan segera meluncurkan Garuda ID, sebuah identitas untuk Garuda fans yang menjadi syarat wajib untuk membeli tiket menonton Timnas Indonesia. Yuk kita ikuti langkah-langkah untuk membuat Garuda ID. 1. Buka website pssi.org melalui device kalian. 2. Setelah masuk beranda, klik banner, lalu daftar Garuda ID. Lalu, isi email dan kata sandi, lalu klik daftar. Masukkan kode OTP yang akan dikirim ke email yang terdaftar untuk verifikasi. Selanjutnya, unggah foto KTP dan isi data diri sesuai KTP. Selanjutnya, unggah foto selfie untuk registrasi pengenalan wajah. Klik lanjut dan silakan menunggu verifikasi selesai. Jika proses verifikasi Anda gagal, segera lakukan pengecekan ulang pada data diri Anda. Pastikan Anda mengisi data diri yang sesuai dan lakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi selesai, Anda akan resmi mempunyai Garuda ID. Ayo daftar Garuda ID sekarang! Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Ini adalah poin pertama kita, 3 poin pertama kita menghadapi Arab Saudi, The Green Falcons, tim yang telah lolos berkali-kali ke Piala Dunia, tim yang telah berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 dan ini merupakan kemenangan bersejarah. Ini juga merupakan 3 poin perdana Garuda di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Untuk membahas pertandingan yang ditentukan oleh 2 gol Marcelino Ferdinand tadi, saya sudah bersama Sam Bagaskara dan juga Kang Eris. Kang Eris, tadi kita mengawal nih kualifikasi, kita mengawal pertandingan, live analisisnya, kemenangan bersejarah, bagaimana Sam? Iya, Sam dulu. 2018 Sintayong membuat keajaiban Kazan. Ini udah setara dengan keajaiban Kazan itu ya, yang di mana setelahnya Sintayong membuat keajaiban di Senayan karena mengalahkan untuk Arab Saudi pertama kali sepanjang sejarah. Indonesia baru kali ini menang pertemuan pertama tahun 1983. Total 16 kali ketemu Arab Saudi dan baru kali ini memenangkan pertandingan, sebuah perjuangan yang luar biasa, sebuah jawaban yang sangat sempurna dari Sintayong ketika tekanan ada pada pundaknya begitu berat kemarin ketika kalah sama Jepang dengan skor yang sangat telak 0-4. Sintayong dan pasukannya menjawab tuntas dengan kemenangan yang meyakinkan melawan langganan Piala Dunia. 6 kali masuk Piala Dunia Arab Saudi 94 pertama. Yang terakhir dia juga ikut Piala Dunia 2022 ngalahin Argentina juga, jadi sebuah prestasi yang harus memang diapresiasi dengan penampilan yang sangat mantap ya, terutama di lini belakang bermain dengan sangat disiplin. Kita dibombardir dengan 23 tembakan, tapi 23 tembakan low quality chances karena Arab Saudi kebingungan untuk menyerang ke kotak penalti kita. Di situ ada tembok bernama Jay Itzes yang seperti memantulkan semua bola yang datang ke lini pertahanan Indonesia. Jadi kerja bagus untuk semua, dan kemarin kita bahas panjang soal finishing, soal penyelesaian akhir Indonesia yang kurang maksimal. Dijawab semua di pertandingan hari ini dengan penyelesaian kelas 1 dari Marcelino Ferdinand dengan tembakan yang presisi di gol pertama dan sebuah penyelesaian cungkil yang sangat mantap ya, sangat cantik ya tadi ya. Jadi sebuah kemenangan yang bersejarah buat Indonesia. Kang Eris, jadi Marcelino Ferdinand mencetak gol kelimanya ya bagi timnas Indonesia dari 29 penampilan. Bagaimana Kang Eris menilai penampilan keseluruhan Lino ya? Karena mungkin kalau kita mikir pemain yang di posisi itu mungkin nggak otomatis Lino ya, karena ada Egy, ada Witan juga, ada Yakob yang bisa bermain di posisi itu. Jadi Coach Shin bisa memilih sebenarnya salah satu dari 4 pemain itu, dan itu sebenarnya cocok dengan skema timnas ini, nggak salah. Tapi di hari ini dia memilih Lino dan berbuah fantastis. Menurut Kang Eris bagaimana Kang Eris? Ya Mas Birji, jadi Marcelino berhasil menjawab kepercayaan Sintayong. Pertama itu dia tampil sangat baik, mencetak gol untuk timnas Indonesia. Jadi Marcelino hari malam ini tuh dia bisa menempatkan dirinya sebagai
pemain yang kreatif di timnas Indonesia. Dia bisa menciptakan peluang. Terbukti kali pertama timnas Indonesia saat malam ini melawan Arab Saudi itu kita mendapat peluang dari dia, Mas. Dari dia tadi ada yang mengenai tiang gawang. Kemudian juga tadi kita mencermati di gol yang kedua itu dia kerjasama yang apik ya sama Ragnar. Benar. Gol yang pertama itu dengan Ragnar Oratmangun. Kemudian dia menyelesaikan dengan tendangan kaki kanan yang sangat bagus ke sudut gawang Arab Saudi. Kemudian di gol kedua juga sangat cantik golnya. Jadi Marcelino menjawab kepercayaan Sintayong, tampil sangat baik. Kemudian juga dia menjadi salah satu pemain yang kreatif di pertandingan kali ini. Tadi dia menyampaikan seusai laga bahwa seusai laga dia menyampaikan dia terpilih menjadi pemain terbaik. Dia menyampaikan di situ saat kekalahan dari Jepang itu dia pemain bertekad, evaluasinya adalah bertekad sepenuh hati, bekerja keras untuk bisa mendapat hasil yang maksimal saat melawan Arab Saudi ini. Dan kita apresiasi, kita sangat berterima kasih atas perjuangan timnas bisa mendapat kemenangan bersejarah atas Arab Saudi ini, Mas. Iya, luar biasa, dan dengan pencapaian 6 poin kita udah melewati catatan Vietnam ya di kualifikasi 2022 ya, Vietnam ya. Kalau nggak salah dia ketika itu mereka mendapatkan 4 poin. Sebelumnya Thailand hanya mendapatkan 2 poin ya. Jadi memang kita langsung mendapatkan torehan 2 negara itu digabung bahkan ya. Kita ini juga masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Yang 6 poin itu membawa kita ke peringkat 3 ya. Sam dengan 6 angka berbagi dengan Australia, Arab Saudi juga dan China. Tapi keunggulan gol kita ya lebih bagus daripada China tentunya yang pada hari ini kalah 1-3 ya dari Jepang yang udahlah lolos saja Jepang, biarin aja lain-lainnya pertandingan lain biar kita aja yang mainin dah, lu sana aja ke Piala Dunia ada pasti. Tinggal Australia, Bahrain ya yang ketika ini direkam belum bermain. Kalau secara secara komposisi grup nih Sam, kita kan sebenarnya Pak Erik juga menargetkan ya 9 tambahan poin. Ini kan udah dapat 3. Berikutnya yang datang ke GBK adalah Bahrain dan kemudian China terakhir, penutup yang bagus. Bagaimana Sam ke depannya? Iya, seharusnya dengan kemenangan lawan Arab Saudi ini harusnya meningkatkan kepercayaan diri kita, mendongkrak motivasi kita untuk lebih percaya diri lagi menantang. Kita bisa kok, kita bisa toe to toe dengan Jepang kemarin. Kita mengancam 8 kali Jepang. Walaupun kita kalah 0-4, tapi setidaknya kita memberikan ancaman kepada tim yang 7 kali lolos Piala Dunia secara beruntun. Itu jadi salah satu poin positif. Dan pemain bisa melihat itu sepertinya di pertandingan hari ini mereka nggak minder lawan Arab Saudi yang juga langganan Piala Dunia. 13 kali tembakan dilepaskan, permainan yang mengancam, game plan yang sangat jelas dieksekusi dengan baik oleh Marcelino, memanfaatkan ruang-ruang di lini pertahanan Arab Saudi, di belakang lini pertahanan Arab Saudi. Kebetulan pemain-pemain kita juga punya karakter itu untuk menusuk ke dalam pertahanan itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan itu kemenangan ini jadi modal yang bagus untuk nanti melawan Bahrain di Senayan di Maret ya. Tapi sebelumnya kita tandang dulu kan ya, tandang dulu ke Australia, terus menjamu Bahrain di Senayan. Dan dengan hasil ini seharusnya Indonesia berani dan harus yakin untuk membidik poin sempurna ya di 2 pertandingan kandang terakhir melawan Bahrain, dan nanti setelah itu ada China yang akan bertamu ke GBK. Ini momentum soalnya Sam ya, kita bicara momentum tadi sebelum pertandingan kita bicara bagaimana nih mencegah kemerosotan itu momentum itu tadi ya, mencegah kemerosotan performa kita, bahwa hasil-hasil yang kita dapat mungkin permainan kita lebih bagus tapi hasilnya kan nggak kita bisa pastikan ya, kayak misalnya kita di Bahrain, kita habis itu lawan China kita dominate tapi kita nggak bisa dapat, lawan Jepang juga kita nggak seharusnya kalah 0-4 tapi itu udah terjadi. Dan kalau kita lihat sempat memang ada berita-berita juga yang keluar dari ruang ganti, makanya soal keharmonisan tim dan lain-lain dipertanyakan, dan ini merupakan cara terbaik sebenarnya bagi Coach Shin untuk menjawab semua kritikan dia ya Kang Eris ya. Betul. Jadi di malam ini, di malam bersejarah ini timnas kita bisa meraih kemenangan, dan Sintayong juga dia menempatkan ada perbedaan komposisi Mas ya. Jadi saat
komposisi pemain di saat melawan Jepang dengan Arab Saudi ini itu yang paling terlihat yang pertama ada di barisan depan. Itu dia menempatkan Marcelino, sementara saat lawan Jepang kita menempatkan Yakob Sawyuri. Dan perubahan formasi dari Sintayong ini efektif. Setidaknya Marcelino adalah pencetak 2 gol kemenangan bagi timnas Indonesia, dan ini kita apresiasi apa yang dilakukan perubahan oleh Sintayong ini. Utamanya juga tadi sepakat dengan Bung Sem bahwa lini belakang kita juga tampil sangat solid. Kita berhasil menahan bombardir serangan dari Arab Saudi sampai beberapa kali juga penyelamatan dari utamanya dari sang kapten kita ya, dari Jai Idris melakukan penyelamatannya. Jadi malam ini saya kira timnas Indonesia layak menang juga, Mas. Layak menang ya, sangat layak menang. Permainan kita rapi di belakang, minim kesalahan, dan Rizky Ridho seperti biasa bisa tampil kompak di barisan pertahanan, meskipun tadi ada yang bikin kita deg-degan karena Justin Hubner kartu merah Justin Hubner kartu merah, kemudian meninggalkan kekurangan pemain. Kita tampil dengan 10 pemain, tapi kita bisa menahan keunggulan 2 gol sehingga mendapat kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2006. Lini belakang kita ya terbukti luar biasa karena kalau kita lihat penampilannya, Jaijes dengan 13 clearance dia, dengan 7 headed clearance, 7 kali dia menyapu bola dengan kepala. Bahkan tadi ketika kita lihat ada momen di mana Arab Saudi melayangkan umpan silang, karena mereka banyak nyerang ya lewat umpan silang. Satu Jaijes dikelilingin 5 pemain Arab Saudi, dia loh yang bisa dapat bola. Dan itu respect banget sih bagi back dia. Tapi bukan hanya Jai, karena Verdong juga bermain bagus. Rizky Ridho juga luar biasa banget. Tenang, kompos, tapi dia juga bisa melakukan duel-duel, memenangi duel-duel krusial di area pertahanan kita ya. Mungkin catatannya adalah ya Hubner lagi-lagi harus menjalani scoring. Iya, harus menjalani scoring, sebuah kerugian juga ya bagi Indonesia karena 3 pakem back ini, materi back ini, Rizky Ridho, di tengah, Justin Hubner di back tengah sebelah kiri. Saya rasa ini komposisi yang paling mantap untuk saat ini ya, komposisi 3 pemain ini di lini belakang. Jadi memang jadi sebuah kerugian nanti ketika Justin Hubner tidak bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Tapi saya kira yang bisa diambil dari pertandingan dari Arab Saudi ini adalah betapa kemauan para pemain itu untuk bertahan mati-matian, untuk mempertahankan keunggulan juga. Tom Heidi sebelum laga udah bilang kami akan memberikan segalanya, dan itu bukan omong kosong menurut saya hari ini. Kita lihat bagaimana Calvin Verdong dengan bertahan dengan kaki sampai pincang-pincang, dia tetap fight sampai akhir. Beberapa pemain kita juga mengalami kram tapi tetap terus berjuang fight untuk mempertahankan keunggulan kita sampai laga menyentuh 100 menit tadi. Iya, benar. Karena lama ya, ada VAR check, ada pergantian banyak, dan kita tetap berjuang sampai akhir. Dan itu harus di highlight. Cuman kita harus bahas ini sih, momen pertandingan yang mungkin akan berubah total nih kalau misalnya Justin kena kartu merah itu pada babak pertama. Itu gimana Kang Eris ngeliat momen itu? Ya, sempat sama. Jadi apapun saat ada pemain dapat kartu kuning, utamanya di babak pertama di awal-awal laga itu berisiko, Mas ya. Jadi kita berharapnya juga saat berikutnya di menit-menit berikutnya bisa lebih hati-hati, bisa menghindari pelanggaran yang tidak perlu gitu ya. Dan itu setidaknya berjalan saat awal babak kedua dia tidak melakukan pelanggaran yang konyol begitu, Mas ya. Cuman tadi menjelang memasuki periode menit-menit akhir dia melakukan hal yang protes kepada wasit. Dia dorong di tayangan ulang dia mendorong pemain Arab. Nah, itu juga bisa menjadi pelajaran. Itu salah satu jadi pelajaran, jangan melakukan pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya ya. Jadi lebih hati-hati lagi, karena apapun jika kita kekurangan pemain itu akan menjadi hal yang negatif bagi permainan gitu. Jadi mungkin salah satu evaluasinya itu juga Mas sepakat bahwa hindari pelanggaran yang tidak perlu gitu. Karakter bermain untuk tidak kompromi, kemudian melakukan clearance yang lugas seperti itu. Cuman hati-hati jangan melakukan pelanggaran yang konyol, yang tidak perlu, yang bisa merugikan tim. Betul.
Dan ini masih kita, ya tadi kita udah bahas komposisi klasemen ya, jadi sebenarnya memang masih belum aman nih, masih salah satu klasemen tersulit. Kalau kita lihat di grup B, 6 poin itu sebenarnya udah rada aman karena Palestina Kuwait hanya 3 poin. Grup A, Kirgistan dan North Korea juga 3 poin dan 2 poin, yang 2 poin terendah. Sementara kita poin terendah adalah Bahrain, tapi untung kita udah bertandang ke Bahrain ya, kita udah melewati tantangan itu, jadi sekarang Bahrain harus kita datang ke sini nggak, Bang? Dipaksa, nggak ada alasan kamu Bahrain sosok ngadu ke FIFA. No, kamu harus main di sini ya. Jadi itu nanti akan jadi salah satu pertandingan yang akan kita tunggu-tunggu juga pastinya ya di ronde laga Maret, yang timnas akan menggunakan jersey baru. Jadi memang kita kemarin udah konfirmasi ke Muhammad Sadat, pemilik Erspo, bahwa timnas telah mempunyai desain untuk baju baru dan akan launching rencananya Februari, akan dipakai untuk ronde laga Maret nanti. Oke, catatan akhir untuk pertandingan Indonesia Arab Saudi ini, Sam, kita benar-benar nggak bisa mengecilkan ini big result banget gitu, Sam. Big result, dan seperti kata Renard di sebelum pertandingan juga, kalau grup ini sangat terbuka dan dia bilang bahwa kans Indonesia itu masih ada. Dan kayaknya kata-kata itu balik ke dirinya. Memang Indonesia masih punya kans. Seolah-olah kita udah dekat jurang kan kemarin. Iya, benar. Kalah dari Arab Saudi, kalah dari Jepang 4-0. Seolah-olah kita nasib dari kita, China juga, dari China juga, seolah-olah kita nasib kita akan ditentukan di hari ini, dan kita menjawab itu tantangan itu dengan sangat baik, terbukti dengan penampilan yang prima dari semua pemain. Semua posisi tampil dengan baik, strategi juga berjalan dengan baik, pilihan strategi Sintayong, modal bagus untuk menatap pertandingan berikutnya. 6 poin ini harus ditambah lagi, kalau targetnya mungkin Pak Erick Thohir pernah 12 poin. 12 poin ya, dari 15 terus geser ke 12. Sebuah target yang bisa realistis, karena kita masih menyimpan 2 partai kandang ya di melawan lawan yang secara klasemen secara ranking FIFA lebih dekat ke kita. Lebih dekat ke kita, bukan level yang tim yang lolos ke Piala Dunia secara reguler. Jadi itu jadi peluang kita untuk memetik poin penuh lawan Bahrain dan Cina di GBK, dan semoga saja kita bisa mengulang penampilan impresif dan pertahanan yang kokoh seperti lawan Australia di GBK. Syukur-syukur nanti di Australia kita juga bisa menang, ambil poin ya. Mereka belum stabil juga ya. Kejutan ya. Kejutan. Oke, terima kasih waktunya Kang Eris. Terima kasih waktunya Sam. Dari tadi kita mengerjakan live analysis juga. Nanti kita akan ketemu lagi di live analysis berikutnya untuk timnas Indonesia di Piala AFF pasti ya. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya sahabat kompas.com, dan rayakanlah kemenangan Garuda.